merupakan tahun pembebasan seutuhnya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari sama-sama kita deklarasikan firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-12 ayat yang kedua dan ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan bersama-sama. Sungguh Allah itu keselamatan. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itulah kekuatanku dan mazmur. Ia telah menjadi keselamatanku. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui oleh seluruh bumi. Bapa, kami habiskan ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau layak terima pujian kami, Engkau layak terima sembah kami, Engkau layak dimuliakan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Boleh saya dengan tepuk tangannya sekali lagi untuk Tuhan kita. Yang lebih meriah lagi untuk Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Saya percaya dari tempat ini akan keluar nyanyian yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Boleh lihat kiri kanan saudara, kasih jabat tangan, senyum yang manis. Katakan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kata-kata yang simpel, tapi memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Sekali nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Saudara, nyanyi keras. Nyanyilah. Yuk, bagi. Amin. Nyanyilah. Angkatlah. Angkat. Pujilah. Amin. Tinggikan sukacita. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja.
bernyanyilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan bernyanyilah bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja. Tak akan berdiam memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Allah kita, saudara. Sorakan haleluya. 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 Saya lihat tangan-tangan yang bersuka cita, tepuk dia angkat tangan. Haleluya. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sepanjang tahun, hari demi hari, bulan demi bulan waktu berlalu. Kami terus berada di dalam hadirat-Mu Bapa. Sebab kami tahu dalam hadirat-Mu jalan keluar ada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Just love and beauty, endless world.
Sekali lagi mari jemaat Tuhan. Your presence is heaven to me. Oh Jesus. Yes Lord, hadirat-Mu Tuhan, segalanya buat kami. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship
Mari saudara kita tunduk kepala, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini boleh datang untuk memenuhi panggilan ibadah dari Tuhan. Setiap kali kami berdiri di rumah-Mu, iman kami mengajar bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Anak, suami, istri, orang tua, bahkan cucu datangnya dari Tuhan. Masa kecil mereka, sekolah, kuliah, sarjana, bahkan menikah itu karena anugerah Tuhan. Rumah kami, harta kami, profesi, bisnis kami, semua datang dari Tuhan. Bahkan hari ini boleh berdiri di sini, tubuh kami sehat, itu pun anugerah tersendiri. Oleh sebab itu, Roh-Mu bekerja, menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang bisa kami mengerti, supaya kami teguh di dalam Tuhan di tengah zaman yang kami arungi. Kami siap belajar firman, Tuhan berfirman, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Baik, saudara-saudara sekalian, di PRJ ini, hari ini saya mulai di sini 3 kali ibadah saudaraku ya. Ibadah 7, 9, dan 4.30 sore. Di bulan Desember tahun lalu, saya khotbah di PRJ ini, khotbah mengenai tentang Bethesda. Nah, tahun lalu ya, bulan Desember, saudara sekalian. Nah, Bethesda itu kita bicara di Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Nah, itu adalah khotbah tentang Bethesda seri yang pertama. Sekarang adalah seri yang kedua, perikopnya sama. Nanti seri pertama, I will refresh your mind, begitu. Kira-kira 10 menit supaya ingat lagi seri pertama. Nanti baru kita masuk seri kedua. Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Sesudah itu, Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ayat pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang-orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat 7 menjadi sentral daripada pembahasan kita untuk seri pertama, seri kedua tentang Bethesda. Perhatikan, jawab orang sakit itu kepada Yesus, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Saudara-saudara sekalian, kolam Bethesda pada zaman itu dipakai oleh Tuhan menjadi suatu wadah di mana kuasa Tuhan dinyatakan lewat wadah itu. Jadi barang siapa malaikat turun ke kolam itu menggoncangkan air itu, barang siapa masuk setelah goncangan air itu, apapun penyakitnya sembuh.
Jadi kolam itu menjadi suatu wadah di mana kuasa Tuhan bekerja di situ. Orang yang masuk sembuh dia. Pada dirinya sendiri kolam itu tidak menyembuhkan. Itu penting supaya jangan salah ngerti. Pada dirinya sendiri kolam itu tidak menyembuhkan. Karena kuasa Tuhan ada di kolam itu. Begitu saudaraku, biar pas ngertinya. Oke. Di kolam itu ada 5 serambinya. Timpang, lumpuh, buta, sakit. Banyak orang di situ. Dan di tengah-tengah orang sakit itu ada juga satu orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 38 tahun lamanya sakit. Bukan menjelaskan umurnya berapa. 38 tahun itu menjelaskan berapa lama dia sudah sakit. Saudaraku begitu. Umurnya tambah aja sendiri. Mau tambah 10, 15, 20 terserah. Tapi yang jelas dia sudah 38 tahun lamanya sakit. Dan Tuhan Yesus suatu hari lewat ke kota itu, Tuhan tahu orang itu sudah sakit begitu lama. Tuhan tahu karena sering dengar informasi dari orang itu, terkenal tuh Bethesda, saudara begitu. Atau Tuhan tahu karena kemahatauan Tuhan, that is no problem at all, tidak jadi masalah lagi. Yang jelas Tuhan tahu begitu. Maka Tuhan ketika lewat depan dia, God offering him, Tuhan tawarin dia, maukah engkau sembuh? Begitu saudaraku. Dan di seri yang pertama 10 minutes ya, untuk hari ini 10 menit ya, untuk ingat-ingat kembali gitu. Di seri yang pertama saya bertanya kepada jemaat. Orang itu menjawab, Yesus, Tuhan, gak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu pada saat airnya bergoncang. Sementara aku berusaha menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Gitu. Jadi di seri pertama saya tanya pada jemaat, apakah dalam jawaban orang seperti itu saudara menemukan suatu keganjilan, something strange begitu? Tuhan, tidak ada orang menurunkan aku ke kolam itu pada saat airnya bergoncang. Sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Mengapa dia ngomong begitu? For what? Bukankah Tuhan yang punya kuasa menyembuhkan itu sudah berdiri di depan dia? Mengapa dia masih fokus kepada Bethesda, kolam itu? For what? Kolam itu kan cuma wadah. Yang punya kuasa sudah berdiri di depan. Sudah ada di depan dia. Kenapa dia masih ngomong? Gak ada orang bawa saya ke kolam itu. Ngapain jawab begitu? Yang menyembuhkan itu sudah depan. Kalau saya Tuhan Yesus, saya angkat dia, lemparin ke kolam. Dia belajar di situ. Ada yang menyembuhkan? Tidak ada. Aku di depan yang punya kuasa menyembuhkan. You. Itu seri pertama itu. Kenapa orang jadi begitu ya? Pernah kepikir? Rupa-rupanya 38 tahun. Tiap hari pikir Bethesda. Pasti itu. Lumpuh ini bukan 2 hari, bukan 2 tahun, 38 tahun. Every day think about Bethesda. Kalaulah aku sembuh ya, saya kerja, married, ini, semua dreams, all dreams come true. Tapi gak sembuh-sembuh. Karena setiap air goncang, sekali-sekali lah itu loh. I don't know. Mungkin 2 bulan sekali atau setahun sekali. I do not know, saudaraku. Ya, selalu tidak dapat kesempatan. Di tengah-tengah pemikiran, tiap hari pikir itu mungkin juga bisa pikir yang enggak ya. Bisa sekali. Ini orang-orang sakit begini nih, kok saya gak dapat giliran. Caranya gimana ya? Atau yang sakit-sakit ini gua racuni semua, kasih minum kopi aja dulu. Biar begini. Gitu, kasih sedikit biar udah gak selesai semua. 38 think about Bethesda begitu saudaraku, sampai pikiran itu mengkristalisasi. Everything bagi dia adalah harapan satu, Bethesda. Bethesda become his God. Gawat ya hidup ya. Maka Tuhan di depan pun, bahasa Jakarta kita, enggak ngeh lagi dia. Hati-hati. Seri pertama itu. Tidak salah sih mengajar yang dunia tawarkan. Yes.
Cita-cita, karir, kesuksesan, mau kaya silakan, mau apa silakan. Yang penting ikut urulnya Tuhan. Go on, gak usah lagi. Tapi pencapaian apa yang didapatkan oleh manusia seperti kita, di tengah-tengah banyaknya hal yang kita dapat, katakan ada 2 poin aja. I don't know what. Mungkin anak, harta atau apa. Yang bagi kita, that is all, segala-galanya. Kita berusaha dengan cara apapun untuk mendapatkannya. Dan setelah dapat, kita akan mempertahankannya, mengorbankan apa saja untuk hal seperti itu. It could become our Bethesda. Bahaya sih. Manusia jatuh bukan karena siapa-siapa. Manusia jatuh karena apa? Dicobai oleh keinginannya sendiri. Yes. Itu loh hidup. Maka Tuhan depan pun dia sudah enggak sadar dia. Yang dia pikir apa? Bethesda. Gak ada orang bawa gua ke sana. Possibility untuk itu terjemah diri kita bisa nggak Pak Antoni? Oh bisa sekali. Dia itu believer loh. Tuhan is mention God. Dalam Alkitab bahasa Inggris dia panggil Sir. Dalam bahasa asli mereka Curio. Iya. Dia panggil begitu loh. Ya. Sangat bisa. Nah untuk kita, seri pertama saya ngomong hati-hati. 52 minggu tahun lalu kita datang ke gereja. Setiap kali ke gereja pertanyaan sederhana. Did we see God? Belum tentu loh. Lihat orang Bethesda ini. Matanya lihat Yesus. Ya. Mulutnya sebut Yesus. Ya. Tapi dia punya mata batin, mata rohani, blind at all. Datang ke gereja kita, lihat ada salib, iya. Kita sebut nama Tuhan, nyanyi, yes. Pelayanan lagi, lengkap. Pertanyaannya, did we see God? Benarkah kita melihat Tuhan? Belum tentu loh. Kalau setiap kali ke gereja, yang muncul ada ego kita. Tuhan gua ini, gua kurang ini, kurang ini. We did not see God at all. Kita lihat apa? Our Bethesda. Tipis sekali masalah rohani yang begini nih. Sangat tipis. Hampir tak terdeteksi oleh iman yang benar-benar menyadarinya. Ya. Dan kita pikir kita rohani. Hebat sekali. Pelayanan kok saya. Kita pikir kita rohani. Tapi yang selalu muncul our ego. Itu dia hidup. Hati loh. Kita bisa tutupin semua. Aku pelayanan begini. Hebat, banyak sekali aktivitas saya di gereja gini. Is it true? Did you see God? Jangan-jangan Tuhan menjadi alat kita. Kita punya mesin itu. Untuk memenuhi apa yang kita mau semua. Ya. Tinggalkan ya. Itu seri pertama. Sekarang kita masuk seri kedua, saudaraku. Maka Tuhan ada depan dia. God offering him, maukah engkau sembuh? Dia jawab begini, sama kan jawabnya kan? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu pada saat airnya bergoncang. Sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Tuhan, tidak ada orang yang menolong aku. Nobody help me, Lord. Jeritan hati orang itu mewakili seluruh umat manusia yang sampai hari ini yang sama sekali tidak mendapat simpati, empati dari manusia yang lain. Yeah. Who care about who zaman sekarang? Siapa? Nobody help me, Lord. Dah ada orang tolong saya. Not 2 days, 38 tahun. Di mana rasa perhatian sesama manusia? Di mana sekarang ada? If we were there, seandainya kita ada di situ, jujur yuk kita yuk, saya ada di situ, saudara juga ada di situ, kita tolong dia. Katakanlah saya ada di situ. Itu Bethesda sangat terkenal. Penyakit apa aja sembuh kok, saudaraku. Begitu. Katakan saya ada kudisan nih, kudisan udah 3 tahun kudisan. Saya tunggu di Bethesda juga, ketemu orang itu. Udah 38 tahun ya. Saya duluan dia, tunggulah, ini kudisan sembuh dulu nih. Saya duluan terjun, kan begitu. Udah sembuh, nunggu belum datang juga dia lah. Udah nanti dulu lah.
Begitulah kira-kira. Nobody help me Lord. Itu jeritan hati manusia itu. Keprihatinan akan kondisi manusia itu kondisi manusia sepanjang zaman itu begitu. Siapa peduli siapa? Siapa care siapa? 3 bulan lalu ya. Maybe ya, 2 bulan lalu lah. Sekilas saya lihat di TV, itu CNN sih ya. Bicara mengenai kondisi Amerika 2015. Setahun yang lalu tentang Amerika. Khusus dalam konteks pemilikan senjata pribadi, pistol. Dalam tahun 2015, dengan pemilikan pistol pribadi seperti itu, 4.000 orang tertembak mati. Baik karena tembakan karena mafia, bisnis, iri hati, benci, musuhan, revenge, balas dendam, atau karena mau tembak-tembak aja. Kan ada yang begitu juga. Mahasiswa Korea itu habis nonton film kartun, dia tembak-tembak aja. Di Oregon kemarin tahun lalu, agamamu ya apa? Ditembak kepalanya. Who care about who? Itu sudah begitu hidup nih. Nobody help me Lord. Hebat itu kalimat saudaraku. Bukan 2 tahun, 38 tahun Tuhan, nobody help me. That is why Tuhan hadir depan dia direct, langsung. Padahal kita tahu loh, kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan, kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan bisa dinyatakan di alam semesta itu lewat apa saja. We know that absolutely. Langit bumi menceritakan kebesaran Tuhan. Penghakiman Tuhan, api belerang, air bah, gempa bumi, ya. Pertolongan Tuhan, mau pakai apa? Apa aja Tuhan bisa pakai? Alam semesta, binatang, manusia. Tuhan pakai ikan. Apa enggak ketolong tuh Yunus? Diinsafi. Tuhan pakai keledai. Apa enggak diajar tuh Bileam? Apalagi Tuhan pakai babi untuk perumpamaan anak yang hilang itu. Apa enggak bertobat dia? Pakai babi itu loh. Pakai tuyul. Pakai babi itu saudaraku. Lapar. Udah kalah judi, apapun habis, udah istri pun udah jual. Tapi ini penting rupanya, mesti diisi. Ya kerjalah, jaga babi. Suatu hari lapar, lihat babi makan ampas babi, pengen makan, nggak boleh. Hari itu baru sadar waktu dia lihat babi makan, dia lihat babi lihat dia, baru dia sadar dia bukan babi. Lain hidungnya beda. Baru dia mikir, kok bapak gua rumah bapak gua banyak makanannya, baru mikir dia. Apa yang Tuhan gak pakai? Terakhir Tuhan pakai manusia untuk menolong orang lain. Ironisnya cerita di Alkitab, nobody help me loh. Ngeri ya belajar begini. Nobody help me. 38 tahun penantian. Bisa saja di tengah-tengah penantian seperti ini, orang ini punya pemikiran sudah misunderstanding God loh, ya, nggak peduli lagi dia sama saya. Penantian gitu lama, ini itu bisa saja juga udah putus harap sekali, kayaknya nggak peduli saya lah. Tuhan juga nggak apa orang lain bantu saya kok, begitu. Bisa sekali. Sudah misunderstanding, sudah negative thinking about God, bisa sekali. Kadang kita pikir apa yang kita mau dari Tuhan itu, Tuhan harus penuhi seperti yang kita mau, baru itu namanya kehendak Tuhan, kan begitu kan? Kalau saya kasih ilustrasi warna lebih mudah. Kita ingin warna hitam, Tuhan kasihnya putih, marah loh. Kok gitu sih Tuhan? Kita maunya merah, Tuhan kasih setengah merahnya. Ini kan bukan kehendak saya. Kok Tuhan begitu sama saya? Kita gak suka saudaraku. Kita pikir Tuhan kok begini jalannya. We don't like it. Ya seperti yang saya mau, merah. Tuhan kasih merah. Itu baru namanya Tuhan penuhi apa yang saya mau. Itu namanya Tuhan baik sama saya. Kok saya minta merah, dikasih merah ada putih-putihnya. Saya minta apa yang saya mau, Tuhan hanya penuhi 30% saja. Kok begitu sama saya?
Apa yang saya mau dipenuhi hanya 70% aja. Kok tanggung banget? Kenapa seperti itu tuh? Emang saya kurang apa? Jadi loh, kadang-kadang perjalanan rohani itu seperti itu. Nah, saya kasih kesaksian kecil biar bagus, bisa gampang masuk dalam hidup saudara. Bom di Sarina itu kapan tuh? 4-5 minggu lalu ya, hari Kamis kan itu kan, saudaraku. Ya. Sebelum hari Kamis dibom, hari Rabu malamnya, saya ditelepon jemaat suami istri dari Kanada. Pak Antoni mau ketemu, boleh. Kapan bisa ketemu ya Pak? Hari Kamis jam 11 siang ya Bu. Di mana Pak? Di Sarina. Di mana kita ketemu ya Pak? Restoran Cilis ya Bu. Oke, sip, deal ya. Besok pagi hari Kamis biasanya saya ketemu orang ke gereja, saya udah setengah jam sebelumnya udah tiba. Udah biasa hidup begitu. Udah siap-siap jam 9 supir udah jalan dah. Mau jalan ke arah Tamrin. Ibu telepon, Pak di cancel. Kenapa di cancel? Suami enggak interest di situ. Kita ke restoran Thailand di Menteng aja Pak. Ya oke lah Bu gitu. Tapi waktunya diubah ya. Ya oke udah tutup. Saya nggak suka loh. Saya bukan gak suka sama ibunya, bukan gak suka sama bapaknya. Aku gak suka sama yang di atas. Kok begitu? Hari ini kan 3 kali, hari itu kan 3 kali acara Tuhan. Jadi 3 kali acara Jakarta sudah macet, udah selesai. Kok malah pindah tempat jadi ini, jadi itu. I don't like about that. Saya gak senang sama Tuhan. Ya. Perjalanan ke Tamrin 10.30-an kan? 10.40 dia meledakkan begitu. Dari mobil itu radio itu muncul ngomong Tamrin dibom. Starbucks yang dibom itu belokkan seberangnya masuk ke Tamrin ke Sarina itu, biasa saya belok di situ. Itu kena bom. Biasanya sampai di McDonald, supir saya parkir depan McDonald. Itu juga dibom. Katanya bomnya mau dibawa ke atas ke restoran Cilis karena banyak orang bule di sana. Di situ pun tempat saya duduk. I don't like it. Tapi saudara mau tahu rencana Tuhan? Herannya hidup ya. Matamu tidak pernah lihat, yang tidak pernah kamu pikirkan, Tuhan sudah prepare for you. Tapi kita gak suka loh. Kita tidak suka. We don't like it. Marah kita, teriak kita. Ini minta merah kenapa dikasih hijau? Kenapa begitu Tuhan? Kita begitu. 3 tempat saya. Kalau memang dia meledak, selesai saudaraku. Gitu. Iya kan? Ada yang ditangkap karena ditilang kan? Dia ambil tilangnya di surga, SIM-nya dia ambil di surga. Kok begitu hidup ya? Tuhan hindarkan saya 3 tempat itu loh. Tapi saya tidak suka. Itu contoh hidup kita. Kita pikir kita maha tahu. Kita pikir kita hebat. Kita pikir kita sok bisa marah Tuhan. Coba pikir sebentar. Sometimes it's happen to us. Terjadi sama kita loh. Iya kan? Hari ini saya mau khotbah sesuatu yang membongkar something inside your heart yang kau tutupi, yang kau tidak suka. Mau marah-marahlah, gak apa-apa kok. Yang you di dalamnya sungkan diutarakan, tapi you gak suka sama dia. Kok begini caranya Tuhan tuh? Emang saya kurang apa? Saya udah kasih banyak itu ngomongnya. That is not good. That is not good faith. Seperti itu saudaraku. Itu tidak baik. Kenapa Tuhan? Kenapa saya mau sekolah ke Amerika justru dapatnya hanya di Trisakti? Kenapa Tuhan? Kenapa justru pada saat saya usia segini belum saatnya lah? Kalau mau, kenapa tiba-tiba karena pasangan saya meninggal? Kenapa begitu cara kerjamu? Oh, be careful man. Mestinya aku maunya aku hidupnya baik kok Tuhan. Saya maunya pacaran sekali aja, udah itu aku married. Kenapa dia jadi putus? Buat malu saya. Kenapa you tidak peduli Tuhan? Hati-hati lo ngomong lo. Pertanyaannya, jikalau memang Tuhan sudah penuhi apa yang kita mau, saudaraku, benar-benar kita care about God, saya rasa enggak tuh, model-model kita.
Ambil contoh ilustrasi biar bagus. Suami istri. Ini istri pingin satu barang mahal tuh, katakanlah cincin diamond gitu. Dia tahu yang bisa dia. Oke. Suami beli. Ibu-ibu sekarang nih lihai, apalagi yang di sini. Teleponin, "Papa ada di mana?" "Lagi on the way pulang rumah." "Hati-hati ya, Pak. Banyak orang jahat ya, hati-hati." Padahal 3 tahun lalu nggak pernah tanya begitu tuh. Orang yang gak kenal jangan angkat teleponnya. "Lagi Sinja, Pak. Banyak orang cari angpau, hati-hati." Sampai rumah, masakkan makanan yang paling dia suka kan gitu. Malamnya pijitin kakinya sambil cerita, "Papa, itu barang yang mama mau itu udah datang loh. Kata enciknya baru datang 2 biji baru datang." Lusanya pijit kakinya lagi sambil ngomong apa? "Tinggal 1. One left," begitu. Kalau nggak beli diambil orang maksudnya. "Udah mah, nanti papa tanda tangan ceknya, yuk ambil ya." Oh, dapat bagusnya cincin. Pertanyaan saya, besok kamu pijitin kakinya lagi, capek lah Pak, nggak enak badan. Apa bedanya kita dengan Tuhan? Ayo hati-hati. If God give you, you benar-benar care about God. Ini orang Bethesda ini, benar-benar dia peduli Tuhan. Permainan iman kita hati-hati. Saya enggak mau khotbah yang muluk-muluk, saudara. No, that is not my type. Tidak ada. Saya mau itu kayak tajamnya pisau, nusuk tuh. Nusuk tuh. Sakit-sakit lah, marah-marah lah. Gak jadi masalah buat saya. Tapi di situ you sadar, iya ya Pak, kadang kita begitu, including me, termasuk saya. Ya, tadi udah contoh kok. Kita itu begitu loh. Kita pikir kita hebat sekali. Kita pikir kita minta itu sudah pasti perfect. Kita pikir kita maha tahu, padahal besok aja kita nggak tahu kok. 1 jam setelah ini pun kita nggak tahu kok. Kita pikir kita sudah expert, Sarina udah pasti oke, Tuhan sudah tahu di depan kok. Nggak suka. Terkadang kalau kita mau jujur, kita minta sesuatu sama Tuhan. Sebelum dikasih atau tidak oleh Tuhan itu, Tuhan masih menguji konsistensi keinginan kita lah. Itu step itu duluan jalan. Yang kasih atau enggak nanti konsistensi keinginan juga diuji dulu. Saya kasih contoh. Kalau saya ada waktu iseng, setiap hari ada ya, 1-2 jam saya suka ngopi sendiri. Sambil ngopi saya suka hitung-hitung hari-hariku. 2-3 tahun yang lalu saudaraku, saya tidak sehat badan. Saya ada gula tinggi, darah tinggi, sama 1-2 penyakit yang membuat saya dizzy, pusing gitu saudaraku gitu. Saya umur kan 50 gitu ya. Saya sambil hitung-hitung waktu saya. Anak saya paling besar 13 umurnya. Dia 23, saya 60. Belum merit lah itu. Tambah 5 lagi 28, merit lah dia. Saya 65, matilah aku itu. Karena saya tahu kondisi badan begitu nggak tahan lama Pak. Nggak tahan lama. Nggak akan bisa long last, nggak bisa. Badan itu. Ya. Saya hitung itu inside my heart gitu ya. Ada suatu jeritan yang dalam loh itu. Seandainya kalau saya bisa sehat ya Tuhan, bisa lihat anak merit aja, saya bisa kuat, saya bisa melayani Engkau di mana, inside my heart begitu. Tuhan uji konsistensi inginnya kita, begitu loh. Belum dibilang kasih atau enggak loh. Sometimes diuji begitu. Kita pengennya aja baru pengen karena odian orang lain. Udah 3 bulan juga nggak pengen lagi kok. Ngapain Tuhan kasih? Ngapain Tuhan kasih sama kita? 1 tahun diuji konsistensi, setahun kemudian Tuhan kasih juga oke, nggak kasih juga nggak apa-apa lah. Untuk apa dikasih? Konsistensi keinginan juga udah nggak lolos kok kita. Is it true that you want? Sedang diuji loh itu. Aku pengen nih istri cantik, kayak teman enak ya. Uji dulu dah konsistensinya. Belajar dulu latar belakang wanita cantik itu kayak apa. Apa yang dia mau. Hitung-hitung rugi gua, habis semua ini. Udah gak jadilah.
Cari yang jelek aja lah, lebih irit. Kira-kira begitu. Uji dulu, jangan hanya orang lain pengen, you juga pengen, bos. Beda, udah lama. Begitu biaya tinggi sekali ya, nggak usah lah. Cari yang paling jelek, nggak usah pakai lipstick. Pakai spidol, men. Baru tahu. Saya lewati beberapa hal, saudaraku. Jadi ya, satu hari itu di Surabaya itu, besok Minggu, Sabtu malamnya, jam 4 subuh bangun, kok pusing, gula tinggi, kok panas badan. Wah, ini agak panas dikit. Ibadah besok Minggunya 6 kali ibadah. Gitu. Wah, ini kalau jam 5 mandi, jam 6 dia mulai ibadahnya. Jam 6 mandi, sakit ini gimana ya? Telepon pendetanya, mau dia gantiin 2 kali ibadah. Oke, saya bisa tidur sampai jam 8 pagi. Bangun sedikit goyang, mandilah. 4 ibadah itu saya selesain gitu. At that moment, malam itu jam segitu di hotel itu, dokter hotel udah gak ada. Nobody help me, Lord. Tapi I believe Tuhan ada di situ. Lewatin satu. Saya kemana-mana ya, pelayanan baik di kota-kota di Indonesia maupun di luar negeri, gak pernah bawa anak istri. Bukan saya gak suka, saudaraku, saya gak mau. Karena udah mau jalan, yang itu belum mandi. Mau jalan itu belum gosok gigi, jalan sendirilah. Saya udah biasa dedikasikan hidup setengah jam sebelum ibadah mulai. Saya udah mau duduk di office gereja. Habis firman lagu apa ya, aku mau begitu. Saya enggak mau 10 menit masih di jalan. I don't like hidup seperti itu. Itu saya lewatin. Satu lagi yang lebih berbahaya, bukan Surabaya, dia kota lain. Malam minggunya udah pusing berat. Biasanya saya makan obat. Dokter Yanto yang kasih obatnya itu. Saya makan. Saya udah makan, udah aman lah gitu. Besok pagi bangun kok kencang pusingnya. Wah, ini kencang nih. Tes gulanya tinggi. Darahnya waktu itu 110, 180. Itu tinggi. Gimana ya? Terlampau sempit waktunya. Gak ada waktu saya untuk cari orang lain, gak bisa. Dan juga tiba-tiba lari aja ke rumah sakit. Tanggung jawab gereja biarin. Saya juga gak bisa hidup begitu. Saya jalani, saudaraku. Mandilah, selesai. Saya naik mobil. Ada keharuan di hati. Saya ngomong sama Tuhan, kalau Tuhan sudah set seperti itu, saya jalani gitu. Saya minta only as one. Jaga anak saya, masih kecil. Maybe itu jalan yang Tuhan set buat saya. Itu kok teriakan tinggi, itu urat butuh saudaraku. Itu bisa mati di mimbar gitu. Saya jalani loh. Saya mikir, banyak orang mati karena hobinya. Suka hiking, mati di gunung. Mereka hobi karena balap mobil, mati juga karena kecelakaan. Mereka hobi di bidang boxing, di bidang apa, fighting championship begitu, mati karena luka begitu. They die for their hobby. Mereka mati karena dunia politik, dia dibunuh oleh musuh politiknya. Rajiv Gandhi, Indira Gandhi, still remember Prime Minister Ali Bhutto, Pakistan, digantung oleh Zia-ul Haq, still remember? Yeah. They die untuk hobi mereka, untuk politik, untuk bisnis mereka. Why not me? I die for my vision. I die for my calling. Why not me? Kenapa saya tidak boleh? Bahkan kalau lihat itu lebih besar, karena panggilan Tuhan. Why? Saya nggak boleh die here. Why? Saya jalanin, saudaraku. 4 kali ibadah itu lewat, nggak terjadi apa-apa loh. Berapa bagian yang sangat berbahaya saya lewatin. The last Sarina. Ya. Saya lihat Tuhan itu. Ada bagian-bagian yang kita nggak tahu. Saya lewatin satu-satu. Dari udah lewat saya baru lihat tangan Tuhan itu. Gitu. 1 tahun terakhir ini saya fit sekali. Diajari jemaat terapi sel hidup gitu, saudaraku. Saya jadi kuat sekarang. Kalau saya ke Amerika, ke luar negeri, dulunya takut ada apa di pesawat gimana, sekarang no. Jadi fit saya. Jadi sebelum Tuhan kasih, you punya keinginan, sedang diuji Tuhan konsistensinya. I'm screaming inside my heart. My heart waktu saya
minum kopi Tuhan, kalaulah boleh. Diuji konsistensinya. Benar-benar sungguh mau gak? Atau hanya sekedar pura-pura? Atau sekedar hanya pingin ke orang lain? Ya, rohani itu begitu mainnya. Tuhan bukan Tuhan yang bodoh. Kita tidak bisa blaming, tidak bisa permainkan Tuhan. Don't playing God. Khotbah begini ini membuat kita sadar. Kadang-kadang kita pikir Tuhan tuh bisa kita masukin dalam kotak-kotak. Kalau begini dia pasti begini. Kalau gua begini dia pasti begini. Itu yang keliru nanti. Kamu yang susah hidup nanti. Kamu yang kecewa berat nanti. Bukan Tuhan. Tuhan gak bisa diperlakukan seperti itu. No, never. Gak bisa Tuhan diperlakukan seperti itu. Lihat orang ini, Bethesda ini. Tuhan sembuhkan dia. Orang tanya dia, siapa yang sembuhkan kamu? Hari Sabat gak boleh kerja, gak boleh angkat tilam. Dia sudah gak takut. Mau bunuh-bunuh lah, mau rajam-rajam lah. Yesus! Dia ngomong. Oh, very significant life. Jadi khotbah hari ini, saya ingin masuk di bagian hati saudara yang selama ini mungkin saudara gak setuju dengan cara kerjanya Tuhan. Kok kayak gitu ya Pak Antoni? Coba you pikir kembali. Begitu. Sometimes Tuhan pakai air mata untuk menjalankan apa yang dia mau. Sometimes Tuhan pakai jalannya berduri. Sometimes Tuhan pakai jalan yang tidak sesuai seperti yang kita ingini. Musa itu membawa umat Israel ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madu, lepas dari perbudakan Mesir. Kalau dihitung-hitung langsung lurus 5 tahun sampai tanah perjanjian. Kenapa diputar 40 tahun? Why? Kenapa Tuhan putar itu perjalanan? Learning from that point. Ada yang memang gak boleh masuk. Di tengah jalan, perjalanan sekian lama itu harus mati di padang gurun. Ada yang mati karena perang, mati karena sakit, proses hidup. Moses pun gak boleh masuk karena kesalahan fatal. That is life. Tidak selalu seperti yang kita mau. Tuhan putar 40 tahun di padang gurun. We are learning so much dalam hidup ini. Hati lo. Di tengah gak suka mau dengan cara Tuhan kerja, di situ kamu tidak bisa melihat Tuhan karena hatimu sudah ditutup oleh luka batin, matamu sudah ditutup oleh air mata. You cannot see God, you just see you Bethesda. Kenapa begini ya? Itu aja yang kita lihat. Kita gak rohani lo itu gak rohani lo kita lo. That is not good man. Jangan mau begitu. Saya suka kali kasih ilustrasi yang lucu, masih ingat gak? Putus pacar 3 kali biasalah, 5 kali itu bagus. Diputar Tuhan 5 kali putus itu good. Berarti udah tahu diri, udah bisa evaluasi. Putus karena apa? Kelemahanku apa? Kelemahan pasanganku apa? Lain kali cari pasangannya lebih hati-hati. Oh iya Pak, aku ini orang cerewet sekali. Terakhir putus, rata-rata 5 kali putus itu semua karena aku cerewet Pak. Good, itu sudah pasti bagus. Nanti cari pacar, udah tahu diri carinya. Waktu cari pacar, tanya latar belakangnya. Cari yang kupingnya agak budek dikit. Pastikan dia umur gocap nanti, udah tuli dia. Karena kalau kamu jadi oma, pasti tambah cerewet. Ini cocok untuk aku Pak. Jarak-jarak 3 meter udah gak dengar dia Pak. Itu pas tuh. Itu udah sepasang tuh. Oke. Bawa pulanglah firman ini. Nanti kamu ambil roti perjamuan ini. Bilanglah sama Tuhan, ampuni aku. Selama ini aku salah mengerti you. Tuhan. Sakit hati yang gak ada arah. Misunderstanding, negative thinking yang tidak ada arahnya justru membuat dia susah hari ini. Tiap hari begitu harus forward. Yang Tuhan sedang prepare for you yang tidak pernah you pikir, tidak pernah you lihat. Kenapa saya marah Sarina? Forward. Pada days for my goodness. Kadang akan lebih baik untuk you. Jauh-jauh hari masih muda Tuhan sudah ambil papamu loh. Yes.
Belajar ke sana. Nanti waktu perjamuan diadakan, roti cawan Tuhan lewat itu pegang. Tuhan, hari ini mata rohaniku terbuka. I could see you. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Doa sendiri-sendiri untuk persiapan perjamuan suci. Pertolonganmu begitu ajaib. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Karena Tuhan tahu semua di depan kita. Hati kita harus tenang. Berada dekatmu, Enggak boleh sok tahu. yang pelihara hidupku. Enggak boleh sok mengajari Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Masing-masing menghadap Tuhan di rumah Tuhan ini. Baik engkau yang sedang duduk atau engkau sudah berdiri, kau sendiri ngomong sama Tuhan. Bersihkanlah hati ini. Aku negatif thinking, Tuhan. Selama ini aku tidak suka kamu loh. Saya benci untuk hidup seperti ini. Selama ini aku seperti mau menggurui Engkau. Ada bagian-bagian yang saya nggak suka. Tuhan perlakukan saya kenapa begitu. Hari ini Engkau bersihkan itu, supaya kau bisa lihat Tuhan. So you can see God. Supaya tidak bernanah itu hati, nanti jadi rusak rohaninya. Hari ini nih obat mujarab dari firman ini, menyembuhkan bagian dalam yang sebenarnya nggak perlu. Gak perlu, hanya karena kurang ngerti aja. Ya. Nanti roti dan cawan Tuhan lewat, kau ambil ya. Kau doa, Tuhan ampuni saya, bilang gitu. Orang Bethesda itu, kau tolong dia, kau ampuni kesalahan dia. Dia salah ngerti, salah jawab. Toh Bethesdanya kau penuhi, kau sembuhkan dia. Aku mau Tuhan, aku mau dibuat mengerti oleh Tuhan. Waktu aku gak berdaya lagi, pertolonganmu itu begitu ajaib.
rohnya satu kali lagi. Perjamuan suci dijalankan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Suatu sakramen yang akan mendatangkan berkat bagi mereka yang percaya dan berkenan. Melalui perjamuan ini kita diingatkan bahwa iblis telah dikalahkan di atas kayu salib. Iblis tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Tidak lagi berkuasa atas keluarga kita. Tidak lagi berkuasa atas anak-anak maupun usaha dan pekerjaan kita. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami, Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah turun dari surga mulia menggantikan kami. Sungguh ya Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Saat ini Engkau ingatkan kepada kami semua bahwa kemuliaan-Mu sedang turun atas gereja ini. Kemuliaan-Mu sedang turun atas bumi ini. Ya Aba, ya Bapa, Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami mengasihi Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Tuhan mau memberkati saudara dan saya melalui perjamuan ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu, bila Tuhan ingatkan, ada hal-hal yang belum kita selesaikan, ada hal-hal yang kita belum akui di hadapan Tuhan, mari kita mohon ampun Tuhan. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni kami. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami atas setiap hal yang kami lakukan di luar kehendak-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami begitu egois Tuhan, hanya mementingkan apa yang menjadi keinginan kami Tuhan. Engkau ingatkan kepada kami Tuhan, rancangan-Mu adalah yang lebih penting daripada segalanya Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati pelayan-Mu juga Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami untuk melayani perjamuan kudus ini Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini dengan ucapan penuh syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Perjamuan kudus ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun belum diperkenankan untuk menerima perjamuan kudus. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Horabasana ya Rabb. Terima kasih. Mari kita berterima kasih. Tidak ada yang diam, masing-masing kita mengucap syukur atas keselamatan yang telah Ia berikan, atas pemeliharaannya, atas pimpinannya. Mari saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, tahun 2016 adalah tahun pembebasan seutuhnya. Terima pengurapan yang baru, terobosan-terobosan yang baru Tuhan berikan. Mujizat kau alami di dalam tahun 2016 ini. Kemuliaan Tuhan turun atasmu. Terima, terima, terima. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan yang telah Kau berikan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu Tuhan. Kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru Engkau berikan bagi mereka semua Tuhan. Engkau memberkati umat-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Terobosan demi terobosan Kau layakkan terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Kau bukakan setiap pintu-pintu yang tertutup Tuhan. Mereka akan pulang dengan bersorak-sorai. Hamba-Mu berdoa untuk mereka Tuhan. Kau mengasihi mereka semua. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan mereka dari serangan si jahat. Berkati keluarga-keluarga. Para suami, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja dan nabi di dalam rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaanmu, usaha dan bisnismu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah kehidupanmu. Apa saja yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Para istri, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati para istri di tempat ini. Jadilah tiang doa dan penolong bagi suami dan anak-anakmu. Jadilah pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Ajar dan didiklah anak-anakmu untuk takut akan Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu. Melalui engkau, nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak muda dan yang belum menikah, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati generasi penerus di tempat ini. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas Tuhan curahkan. Jagalah kekudusan,
Engkaulah generasi penerus yang disiapkan Tuhan untuk kemuliaan namanya. Bagi yang belum menikah, Tuhan akan memberikan pasangan yang sepadan bagimu. Bagi single parents, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Engkau tidak akan ditinggalkannya. Apa yang engkau perlukan, Tuhan cukupkan. Kekuatan, penghiburan, berkat melimpah, Tuhan curahkan bagimu. Semua jemaat, mari angkat kedua tanganmu. Dengan iman, hamba percaya, yang sakit sudah disembuhkan. Yang berbeban berat sudah mendapat jawaban doa. Yang terikat sudah dilepaskan. Hamba berdoa, seluruh jemaat GBI PRJ diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas segalanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mengucapkan terima kasih untuk hamba Bapak Pendeta Antoni Chang yang sudah memberikan firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya yang bertanya, kalau ada yang pertama kali beribadah di GBI PRJ, ibadah yang pertama boleh lambaikan tinggi tangannya. Kami ingin menyambut kalau ada teman yang pertama kali. Oh, ada di sebelah kiri saya depan. Apakah ada lagi? Boleh sambut dengan tepuk tangan teman baru. Selamat datang, selamat beribadah di GBI PRJ. Dan biarlah terus beribadah di tempat ini dan sama-sama diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan saudara. Mari persiapan persembahan. Saudara bisa minta amplop dengan para pengerja. Shalom Bapak Ibu. Waktunya kita memberi persembahan. Bagi yang memerlukan amplop, boleh meminta kepada Asyir. Baik, kalau semua sudah, kami ajak berdiri. Ayo bangkit berdiri untuk angkat persembahan kita. Sebelum kita mengatakan doa deklarasi, kita akan berdoa dulu. Ya Allah Bapa kami dalam surga, pada saat ini di tangan kami angkat persembahan terbaik kami ya Bapa. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu oleh karena kasih setiamu dan berkat-berkatmu yang kau berikan kepada kami. Biarlah kau kuduskan dan tahirkan persembahan kami ini dan berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Sebelum kami berikan persembahan ini, biarlah kau perkenankan kami memanjatkan doa deklarasi kepadamu. Kami mohon jemaat untuk ikut mengamininya. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan siap dicurahkan. Kami menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang terbaik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan dari Tuhan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Menjadi keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Inilah adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, atas nama Gembala, pengerja dan seluruh jemaat, kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Pendeta Antoni Chang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya Wulan, berikut adalah informasi untuk sepekan ke depan. Kebaktian tengah minggu pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 akan dilayani oleh Evangelis Harun Yusuf dengan tema Makna di Balik Tradisi Cengbeng pukul 7 malam bertempat di ICC MGK lantai 9. Ibadah raya minggu depan akan dilayani oleh PDM Robertus Puwatli pada ibadah raya pertama. Sedangkan ibadah kedua, ketiga, dan kelima akan dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Ajaklah rekan, keluarga, dan kerabat Anda untuk kita bersama-sama menikmati berkat firman Tuhan minggu depan. Sedangkan mandaran servis pada ibadah pertama sampai ibadah kedua akan dilayani oleh Evangelis Harun Yusuf, bertempat di Safir Room ICC MGK lantai 9. Minggu depan
2 PM akan dilayani oleh Pastor Daniel Pradana. Kami mengundang jemaat sekalian untuk menghadiri rumah doa GBI PRJ yang akan diadakan pada hari Selasa pukul 7 malam sampai dengan selesai. Alamilah mujizat, kesembuhan, kelepasan, dan pemulihan seutuhnya. Acara rally PBW Night ini adalah isi hati Tuhan agar kita semua selalu ingat pada DNA kita. Saya terus berdoa dan mendukung agar acara ini bisa terus terselenggara dengan baik dan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Saat umat Allah merendahkan diri dan berseru dalam doa, pujian dan penyembahan, Allah hadir, melawat dan memulihkan umatnya. Bersama Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Welyar Kauntu, Vetri Kumase, Eka Deli, Sari Simorangkir, Roli Sihombing, Tirza Sahertian, Alsa Vita Farak Nimela, Hempri Wowo, Johannes Kelik, Andrea Hermawan, Erik Hareva, Gunadi, Roni Surya, Andrian Suganda. Kita masuk hadirat Tuhan untuk menerima mujizatnya dalam special rally Pray, Praise and Worship. Tanggal 18 Februari 2016, jam setengah 7 malam dan 20 Februari 2016, jam 10 pagi di Sentul International Convention Center. Jangan lewatkan hadirat Tuhan dan terimalah lawatannya yang ajaib untuk memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati kita semua dalam special rally Pray, Praise and Worship. Wisuda KOM 100, 200, dan 300 akan diadakan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 pukul setengah 5 sore dengan biaya pendaftaran sebesar Rp50.000 dan pendaftaran dibuka setiap hari Minggu sampai dengan tanggal 14 Februari 2016. Untuk pendaftaran dan keterangan lebih lanjut dapat menghubungi bidang pengajaran di counter sekretariat di depan. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Info selengkapnya dapat Anda baca di Warta Sepekan. Akhir kata kami mengucapkan Kongsi Facoy, Sinien Kuaile. Terima kasih atas perhatiannya, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi